Setelah kita melihat bagaimana kabar mengenai rapelan 6 bulan sekaligus ini mencuat di penghujung tahun anggaran 2025, kini kita masuk ke pembahasan yang paling banyak ditanyakan oleh para pensiunan di seluruh Indonesia. Bagaimana sebenarnya prosesnya bisa sampai pada titik ini? Siapa saja yang terlibat dalam keputusan tersebut? Dan apa dampaknya terhadap nominal yang nantinya masuk ke rekening? Banyak dari Bapak Ibu yang mungkin sudah mengikuti kabar ini dari berbagai media, tetapi seringki informasinya sepotong-sepotong, tidak menyeluruh, atau bahkan dibumbui hal-hal yang membuat bingung. Karena itu, mari kita kaji pelan-pelan dengan bahasa yang mudah supaya Bapak Ibu benar-benar memahami logikanya. Pertama, kita perlu memahami dulu bahwa setiap kenaikan gaji pensiun, berapapun besarnya, tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu mengikuti dua faktor utama, perubahan gaji pokok ASN aktif dan kemampuan APBN di tahun berjalan. Selama ini persoalan yang membuat rapelan tersendat bukan soal angka persentasenya, tetapi soal proses administrasi yang harus dirampungkan lintas lembaga, mulai dari Kemenku, Kemenpan RB, BKN, hingga lembaga pengelola dana pensiun seperti Taspen dan Asabri untuk kategori tertentu. Semua lembaga ini memiliki jadwal pengolahan data masing-masing, dan seringkali timeline itu tidak seragam. Akibatnya, ketika keputusan kenaikan sudah diumumkan secara politis, implementasinya baru bisa terjadi beberapa bulan kemudian. Nah, yang menarik adalah pada pembahasan anggaran Desember 2025, pemerintah justru memasukkan skema rapelan 6 bulan sekaligus sebagai bagian dari strategi memperkuat daya beli nasional. Artinya, kenaikan pensiun bukan semata-mata bentuk penghargaan, tetapi juga instrumen ekonomi yang mendorong konsumsi masyarakat. Ketika pensiunan menerima tambahan yang cukup besar sekaligus, efeknya langsung terasa, bukan hanya bagi penerima, tapi juga bagi perputaran ekonomi di daerah. Menteri Keuangan beberapa kali menyampaikan bahwa kelompok pensiunan termasuk penerima manfaat yang paling cepat memutar dana yang diterima, sehingga setiap kebijakan yang menyasar kelompok ini biasanya berdampak langsung pada ekonomi lokal. Disinilah kemudian muncul alasan mengapa skema rapelan 6 bulan mulai dipertimbangkan. Dalam rapat-rapat internal, salah satu kesimpulan yang muncul adalah bahwa realisasi belanja pemerintah di beberapa pos masih berada di bawah target, sehingga ada ruang untuk menyalurkan dana yang sudah dialokasikan tanpa mengganggu stabilitas APBN. Ketika hal ini disampaikan pada Dewan Perwakilan Rakyat, responsnya cukup positif karena dianggap sebagai langkah yang tidak hanya memberi kejelasan kepada pensiunan, tetapi juga menjaga momentum konsumsi menjelang akhir tahun. Namun tentu saja pembahasan ini tidak serta-merta final. Ada proses panjang yang harus dilalui, terutama dalam memastikan data kenaikan dan hitungan rapelan seragen di seluruh kategori pensiunan. Pensiun PNS, guru, tenaga kesehatan, TNI, Polri, dan kategori pensiun janda atau duda. Masing-masing memiliki struktur gaji dan formula perhitungan yang sedikit berbeda. Misalnya, pensiunan TNI dan Polri memakai formula remunerasi yang berbeda dari ASN sipil, sehingga pengolahannya tidak bisa disatukan begitu saja. Inilah yang membuat lembaga seperti Taspen bekerja ekstra hati-hati dalam memverifikasi jumlahnya agar tidak terjadi kesalahan pembayaran. Salah satu hal yang membuat kabar ini semakin kuat adalah pernyataan sejumlah pejabat yang mengatakan bahwa seluruh simulasi kenaikan sudah selesai dan kini tinggal menunggu Biro Hukum untuk merampungkan peraturan yang menjadi payung hukumnya. Ketika sebuah kebijakan sudah masuk ke tahapan finalisasi rumusan hukum, biasanya artinya pemerintah sudah siap dengan anggarannya. Bahkan dalam beberapa kesempatan perwakilan Kemenku menyampaikan bahwa apabila proses administrasi selesai tepat waktu, pencairan bisa dilakukan dalam satu putaran tanpa menunggu pergantian tahun anggaran. Pernyataan inilah yang memicu semakin banyaknya rumor bahwa rapel 6 bulan akan cair Desember 2025. Dan tentu saja begitu rumor itu menyebar, para pensiunan mulai bertanya-tanya berapa nominalnya. Apakah semua golongan mendapat jumlah yang sama?
Bagaimana dengan mereka yang baru pensiun tahun ini? Apakah tetap dihitung 6 bulan penuh? Jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya cukup sederhana. Besar rapel mengikuti kenaikan gaji pokok dan status pensiun. Jika seseorang pensiun tepat di tengah tahun, misalnya bulan Juni, maka rapel yang diterima tentu tidak sama dengan seseorang yang sudah pensiun sejak Januari. Rumusnya tetap mengikuti lama masa pensiun dalam tahun berjalan. Artinya, meskipun kabar rapel 6 bulan sekaligus terdengar besar, hitungannya tetap mengikuti data masing-masing pensiunan agar adil dan tepat sasaran. Di sisi lain, jika seseorang adalah pensiunan lama yang sudah menerima pensiun sejak tahun-tahun sebelumnya, maka kenaikan akan dihitung sejak tanggal efektif kenaikan gaji pokok berlabuh. Jika pemerintah menetapkan kenaikan berlaku per 1 Juni misalnya, maka rapel 6 bulan yang dimaksud adalah rapelan dari bulan Juni hingga Desember. Artinya, jumlahnya bisa berbeda pada tiap individu karena perbedaan golongan, masa kerja, dan komponen gaji pensiunan. Yang lebih menarik lagi, beberapa sumber menyebut bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan skema penyederhanaan tabel gaji pensiunan agar perhitungannya lebih transparan dan tidak memerlukan revisi panjang seperti tahun-tahun sebelumnya. Penyederhanaan ini bertujuan agar ketika pemerintah memutuskan kenaikan gaji di kemudian hari, proses penghitungan dan pencairannya bisa jauh lebih cepat, bahkan dalam hitungan minggu, bukan lagi berbulan-bulan seperti sekarang. Hal ini sejalan dengan arahan bahwa teknologi database harus ditingkatkan, termasuk integrasi antara data ASN aktif, pensiunan, dan penerima manfaat. Dengan perkembangan ini, tidak mengherankan jika lembaga seperti Taspen sudah mulai melakukan persiapan teknis lebih awal. Ada laporan bahwa sistem internal mereka telah diperbaharui untuk menerima data kenaikan yang lebih besar sekaligus. Hal ini dilakukan agar ketika keputusan resmi keluar, mereka tidak memerlukan waktu lama untuk memprosesnya. Kita bisa memahami bahwa dengan lebih dari 3 juta pensiunan di Indonesia, kesalahan kecil saja dapat berakibat panjang. Karena itulah persiapan mereka benar-benar dilakukan secara bertahap dan terukur. Sementara itu, kabar mengenai pencairan di Desember 2025 semakin kuat karena dua alasan penting. Pertama, pemerintah menargetkan serapan anggaran yang tinggi di kuartal terakhir. Kedua, momen Desember sering menjadi masa penyaluran belanja terbesar dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Bagi para pensiunan, ini bisa menjadi kabar baik karena pemerintah tidak ingin menunda belanja yang sudah siap untuk dieksekusi. Lalu, bagaimana dengan kekhawatiran bahwa pencairan bisa tertunda lagi? Kekhawatiran itu wajar mengingat pengalaman sebelumnya ketika beberapa kebijakan diumumkan, tetapi implementasinya mundur. Namun situasi kali ini sedikit berbeda karena anggarannya sudah dibahas dalam rapat resmi anggaran. Ketika sebuah kebijakan sudah masuk ke APMN, maka kemungkinan penundaannya menjadi jauh lebih kecil. Pemerintah biasanya akan berusaha mengeksekusi anggaran yang sudah disetujui karena penundaan justru membuat realisasi anggaran tidak maksimal. Ada juga yang bertanya, bagaimana dengan pensiunan janda atau duda? Apakah mereka juga mendapat rapelan yang sama? Jawabannya adalah iya. Mereka tetap mendapatkan rapelan sesuai status pensiunnya. Besaran rapelan mereka dihitung berdasarkan hak pensiun yang selama ini mereka terima setiap bulan dikalikan lama bulan rapelan. Ditambah penyesuaian kenaikan gaji pokok apabila ada perubahan persentase. Artinya semua kategori pensiunan tetap mendapat bagian sesuai porsi haknya. Banyak pula yang bertanya, apakah rapelan ini akan diberikan sekaligus dalam satu transaksi atau dibagi 2 kali seperti beberapa tahun sebelumnya? Berdasarkan pola pencairan tahun-tahun sebelumnya, jika pemerintah menargetkan stabilitas konsumsi, maka pencairan cenderung dilakukan 1 kali. Metode ini lebih efektif dalam mendorong perputaran ekonomi dan memberikan rasa lega bagi pensiunan. Namun semua itu kembali pada kebijakan final yang akan ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Hal berikutnya yang layak untuk dibahas adalah soal persentase kenaikan.
Biasanya pemerintah menetapkan kenaikan gaji pokok ASN dan pensiunan dalam satu paket, sehingga kenaikannya relatif selaras. Meskipun persentasenya bervariasi setiap tahun, terdapat kecenderungan bahwa kenaikan disesuaikan dengan inflasi, kemampuan anggaran, serta dinamika ekonomi nasional. Dengan kondisi ekonomi tahun 2025 yang diproyeksikan membaik, ada ruang fiskal yang lebih longgar untuk memberikan kenaikan yang lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya. Beberapa analis memperkirakan kenaikan berada di rentang yang cukup signifikan. Jika ini benar, maka rapelan 6 bulan bukan hanya besar karena akumulasi waktunya, tetapi juga karena persentasenya yang naik lebih tinggi dari biasanya. Berdasarkan simulasi yang dibuat oleh sejumlah pengamat, jika seorang pensiunan menerima gaji pensiun rata-rata 3 juta rupiah per bulan dan kenaikannya berkisar pada persen tertentu, maka rapelan 6 bulan bisa mencapai angka yang jauh lebih tinggi dari gaji bulanan biasa. Ini membuat banyak pensiunan menaruh harapan besar pada pencairan Desember 2025, terlebih menjelang akhir tahun yang biasanya kebutuhan meningkat. Selanjutnya, mari kita bahas kenapa kabar ini tidak diumumkan sekaligus secara tegas oleh pemerintah sejak awal. Banyak keputusan fiskal sensitif yang memerlukan waktu untuk pematangan karena menyangkut dana besar dan jutaan penerima. Pemerintah tidak ingin menyampaikan sesuatu terlalu cepat sebelum data dan anggarannya siap sepenuhnya. Namun begitu kabar sudah mencuat dari pembahasan internal, wajar jika masyarakat langsung menaruh perhatian. Terlebih para pensiunan yang selama ini sering merasa informasi resmi datang terlambat. Dengan semua proses ini, kita bisa melihat bahwa peluang pencairan memang ada dan dasar pembahasannya cukup kuat. Namun tetap penting untuk menunggu pengumuman resmi karena hanya itu yang menjadi pegangan utama. Apa yang bisa Bapak Ibu lakukan sekarang adalah memastikan data pensiun di Taspen sudah benar dan tidak ada kesalahan administrasi. Karena setiap kali ada penyesuaian gaji pensiun, data yang paling sering menyebabkan keterlambatan adalah data keaktifan, nomor register, atau perubahan status ahli waris yang belum diperbarui. Dengan memastikan data Bapak, Ibu sudah lengkap, proses pencairan rapelan nanti akan jauh lebih lancar. Selain itu, penting juga untuk memahami bahwa setiap kebijakan pensiun bersifat nasional. Jadi, kabar mengenai pencairan tidak hanya berlaku bagi pensiunan di kota besar, tetapi bagi semua pensiunan di seluruh daerah. Sistem pembayaran melalui Taspen bersifat terpusat dan otomatis, sehingga begitu anggaran disetujui dan sistem diperbarui, seluruh peserta akan mendapatkan pencairan serentak dalam waktu yang sama tanpa perbedaan daerah. Ketika kita melihat lebih jauh, rapelan 6 bulan ini bukan hanya soal uang yang masuk, tetapi juga soal rasa kepastian. Banyak pensiunan merasa bahwa setiap perubahan kebijakan selalu membuat mereka harus menunggu terlalu lama. Karena itu ketika kabar ini mencuat, reaksi yang muncul bukan sekedar antusiasme, tetapi juga rasa lega. Akhirnya ada kabar yang bisa memberikan kepastian lebih kuat. Terlebih lagi, banyak pensiunan yang menggantungkan sebagian besar kebutuhan keluarga dari dana pensiun yang diterima. Jadi informasi seperti ini bukan sesuatu yang bisa dianggap ringan. Dengan semua proses ini kita bisa melihat bahwa peluang pencairan memang ada dan dasar pemberasannya cukup kuat. Namun, tetap penting untuk menunggu pengumuman resmi, karena hanya itu yang menjadi pegangan utama. Apa yang bisa Bapak Ibu lakukan sekarang adalah memastikan data pensiun di Taspen sudah benar dan tidak ada kesalahan administrasi. Karena setiap kali ada penyesuaian gaji pensiun, data yang paling sering menyebabkan keterlambatan adalah data keaktifan, nomor register, atau perubahan status ahli waris yang belum diperbarui. Dengan memastikan data Bapak, Ibu sudah lengkap, proses pencairan rapelan nanti akan jauh lebih lancar. Dan inilah mengapa Bapak, Ibu perlu terus mengikuti channel ini. Karena setiap perkembangan resmi dari pemerintah mengenai pensiun, APBN, kenaikan gaji dan rapelan
Akan segera saya sampaikan dengan bahasa yang sederhana, netral, dan menyeluruh agar Bapak, Ibu bisa mendapatkan informasi yang benar, bukan sekedar berita potongan.